Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atau peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat, yang dimana kegiatan PKM ini juga merupakan tugas UAS kami. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, perkenalan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Agil Dwi Putra, sekaligus moderator yang atas jalannya presentasi di siang hari ini. Selanjutnya ada Khadijah, Widianti, Ahdilah Sanga, Syarah, dan Epita Dewi Purnama Fajrin sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang berjudul pengertian Al-Quran yang akan dijelaskan oleh pemateri Ahdi. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator Kang Agil yang telah memulai jalannya diskusi ya. Di sini saya langsung memulai saja, yaitu yang pertama mengenai pengertian Al-Quran. Dalam pengertian mengenai Al-Quran dapat ditinjau dari dua aspek sebagai berikut. Secara etimologi, makna kata Al-Quran adalah sinonim dengan qiraah, dan keduanya berasal dari kata qoro'a. Dari segi makna, lafal Quran bermakna bacaan. Kajian yang dilakukan oleh Dr. Subhi Saleh menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Al-Quran dilihat dari sisi bahasa berarti bacaan. Nah, dari sisi Subhi Saleh ini adalah merupakan suatu pendapat yang paling mendekati kebenaran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat ini meyakininya sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi terakhir Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Dari segi pengertian bahasa, ulama berbeda pendapat tentang asal kata Al-Quran. Menurut Mana, Al-Qato'a, Qoro'a berarti berkumpul dan menghimpunkan. Qira'ah menghimpunkan berasal dari kata Qoro'a, Qira'atan, dan Qur'anan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya atas tanggapan kamilah mengumpulkannya Al-Quran dan di dadamu dan membuatmu pandai membaca, maka bila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sedangkan menurut terminologi, ditinjau dari aspek terminologinya, kata Al-Quran sesungguhnya telah banyak dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya, mereka adalah yang memberikan pengertian sama dengan Alkitab. Karena selain nama Al-Quran, wahyu tersebut dikenal dengan sebutan Alkitab. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Dalam KBBI misalnya disebutkan bahwa pengertian Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Dari beberapa definisi dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran secara terminologi meliputi unsur-unsur. Yang pertama, kalamullah, yang kedua dengan perantara malaikat Jibril, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat sebagai mujizat, yang kelima ditulis dalam mushaf, yang keenam dinukil secara mutawatir, yang ketujuh dianggap ibadah orang yang membacanya, yang kedelapan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, dan yang kesembilan sebagai ilmu laduni global, dan yang terakhir mencakup segala hakikat kebenaran. Nah, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Khadijah.
Waktu dan tempat, saya persilahkan Teh. Baik, materi yang selanjutnya ada pengertian hadis. Sunnah atau hadis artinya adalah cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Sedangkan menurut istilah bahwa hadis adalah perkataan Nabi, perbuatannya dan takrirnya, yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan artian membenarkannya. Dengan demikian, sunnah dapat berupa sunnah qauliyah, yaitu berupa perkataan Nabi, sunnah fi'liyah berupa perbuatan, sunnah takririyah berupa ketetapan. Ulama hadis juga merumuskan pengertian hadis dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Macam-macam dan pembagian hadis. Hadis dapat dibedakan kepada dua macam dari segi jumlah perawinya, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dan tidak mungkin mereka mufakat dalam berbuat dusta pada hadis itu, mengingat banyaknya jumlah mereka. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad ialah yang diriwayatkan oleh seorang atau tidak lebih dari batasan hadis mutawatir. Hadis ini tidak sampai ke derajat mutawatir, yaitu sahih, hasan, dan doif. Pembagian hadis dari segi kualitas sanad dan matannya. Hadis sahih ialah hadis yang berhubungan sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, dari orang yang seumpamanya, terpelihara dari perjanjian bersih, dari cacat yang memburukan. Yang kedua ada hadis hasan, ialah hadis yang dihubungkan sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil yang kurang dobitnya, terpelihara dari perjanjian dan bersih dari cacat yang memburukkan. Yang terakhir ada hadis doif, ialah hadis yang kurang satu syarat atau lebih di antara syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau dalam sanadnya ada orang yang bercacat. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Khadijah. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Sebelum mengukakan tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis, maka seorang penulis memandang perlu untuk menjelaskan secara sepintas tentang definisi daripada hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah perkataan-perkataan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Allah berfirman, Nabi menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Beliau meriwayatkan dari Allah SWT menurut At-Tibi sebagaimana dikutip dari Hasbi As-Siddiq bahwa hadis qudsi merupakan cerita Tuhan yang disampaikan kepada Nabi dalam mimpi atau di jalan ilham. Lalu Nabi menerangkan apa yang diimpikan itu dengan susunan perkataan beliau sendiri serta menyandarkan kepada Allah. Hadis qudsi juga disebut hadis ilahi atau hadis robbani. Kata hadis atau al-hadis secara terminologi para ahli berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis, terutama ahli hadis, ahli usul. Ahli hadis mendefinisikan hadis dengan segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Kemudian seperti yang berkaitan dengan himah Nabi SAW, berkaitan dengan himah ini karakteristik sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Dari sini sehingga ahli hadis memberikan pengertian bahwa hadis adalah segala ucapan, perkataan, keadaan, atau perilaku Nabi SAW. Sedangkan Al-Quran ialah kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi hingga hari akhir, sedangkan hadis bukan mukjizat dari Allah melainkan perkataan, perbuatan, dan ketetapan disandarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ada kedudukan hadis dalam Islam. Tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslimin tentang Al-Quran sebagai argumentasi yang kuat bagi mereka bahwa serta hukum-hukum yang wajib ditaati itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai bukti Allah Al-Quran itu ada datang dari sisi Allah ialah ketidaksanggupan orang-orang yang membuat tandingannya. Mereka itu adalah sastrawan, sekalipun ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, beliau perintahkan oleh Allah agar menjelaskan kepada orang yang perihal Al-Quran bahwa ia adalah di luar atas kemampuan manusia. Tidak ada perbedaan pendapat Jumhur Al-Sunnah atau Wal-Jamaah ulama tentang hadis Rasul sebagai sumber hukum yang kedua sesudah Al-Quran dalam menentukan suatu keputusan hukum seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al-Quran, oleh karena itu wajib bagi umat Islam menerima dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya selama hadis itu sah dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, kedudukan hadis dalam Islam ialah berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, juga sebagai rujukan kedua dalam syariat Islam. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syarah. Selanjutnya, wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Dia tidak akan berbuat zolim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hamba-Nya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini, kurang lebih 210 negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang terinfeksi virus ini menembus 7,7 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit, di antaranya wabah yang paling menonjol adalah Ta'un Amwas tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi, Ta'un Zarib tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, Ta'un Fatayat atau Ashraf tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi, Ta'un Muslim bin Qutaibah tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Ta'un Amwas terjadi tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds, Yerusalem, dan Ramallah. Di desa itulah wabah Ta'un ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah Ta'un ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban, diantaranya sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Jabal bin Abu Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Am, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia yang menjadi korban akibat wabah ini. Ya udah langsung ke Widi. Ya, baik. Selanjutnya saya ya akan menceritakan sih lebih tepatnya beberapa peristiwa
mengenai wabah yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah. Ini akan sedikit panjang, jadi semoga tidak mengantuk, tidak bikin ngantuk. Baik, selanjutnya pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi terjadi wabah Ta'un Fatayat atau artinya para pemudi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena Ta'un ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, kemudian menimpa laki-laki. Ta'un Fatayat disebut juga Ta'un Asyiraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Selanjutnya ada Ta'un terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama Ta'un ini dinisbatkan kepada namanya. Ta'un ini semacam sebutan dari wabah ya, penyakit gitu sama aja. Wabah Ta'un ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lengang dan tak terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan. Ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Jadi wabah itu selain terjadi secara alami juga ternyata bisa terjadi akibat ulah manusia juga. Nah, lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik di negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Ta'un al-A'zam, artinya maha dahsyat, pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan Ta'un al-A'zam karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa kota Maroko. Yang paling diingat adalah wabah Ta'un pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau yang sekarangnya itu negara Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, di antaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah Ta'un ini kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Jadi teman-teman, relevansi dengan pandemi yang kita alami saat ini ya, karena disebabkan oleh COVID-19 itu, dengan wabah yang terjadi pada zaman dahulu dalam sejarah Islam ini, sama-sama gitu, wabah itu menimbulkan banyak yang berjatuhan. Nah, wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkan, baik dampak negatif ataupun positif. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan
dinasti Imam Malik, yaitu berkurangnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Agil. Dipersilakan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari wabah. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Baik, sudah di penghujung kegiatan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada peserta atau audiens yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebut nama. Terima kasih. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa, ini ada mahasiswa atau masyarakat. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku Kak, boleh nanya nggak? Tes. Silakan Kang Rizky Aryadi, Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja perkenalin, nama saya Rizky. Saya orang luar, orang asing saya. Cuman saya diajak oleh sahabat saya, Hadi Lasanga. Kebetulan Langsung aja, Kang. beliau ini gak apa-apa lah, ini sebagai perkenalan ya, biar tahu teman saya di pesantren. Saya mau mungkin secara keseluruhan pertama bagus gitu kan, presentasi daripada sahabat-sahabat dari Unsika ya, sahabat-sahabat Unsika yang sudah memberikan materi tadi, pemaparan mengenai wabah dalam Islam ya, dalam dunia Islam itu seperti apa. Cuman yang menjadi pertanyaan saya begini, tadi kan sempat disinggung bahwasannya untuk wabah COVID sendiri memang ini berasal dari Wuhan. Cuman ada yang mengatakan juga bukan dari Wuhan. Ada yang mengatakan ini adalah campur tangan dari elit-elit global yang memang ingin menguasai dunia. Salah satunya kaum-kaum Wahyudin ya, atau kaum-kaum Yahudi. Saya sempat membaca referensi seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya saat ini, ketika memang COVID-19 ini sudah berumur 1 tahun ya berada di Indonesia, apakah memang ini masih menjadi COVID yang benar-benar real dari Wuhan, atau memang ini adalah hanya sebatas campur tangan dari para kaum-kaum elit atas yang ada di Indonesia, khususnya kaum globalis, yang memang ingin menguasai perekonomian dan juga menjarah perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu dalam pandangan Al-Quran sendiri itu seperti apa ngebahas hal seperti itu? Apakah memang ini wabah seperti ini memang sudah tidak ada
ataupun memang ini diada-adakan lagi dengan mutasi baru dan juga lebih kepada pembuatan virus yang katanya menyebar kan, pembuatan virus baru kan katanya ada virus baru, virus gitu yang aku baca kan, virus gitu. Nah, tanggapan dari teman-teman semua di sini itu seperti apa gitu? Apakah ini memang virus ini memang sudah tidak ada atau memang masih ada tapi bukan dari cloning dari virus yang ada di Wuhan itu sendiri, dan pandangan perspektif Al-Qur'annya sendiri seperti apa menanggapi hal seperti itu. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Kang Hadi. Punten saacana. Baik, terima kasih yang sudah menanya. Kami tampung dulu ya yang sudah bertanya. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya lagi. Nambah lagi boleh gak ini? Satu lagi aja. Aku soalnya harus pertanyaan, harus bertanya aku mah. Gak apa-apa. Iya, boleh sok, Kang. Sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain bertanya ataupun ingin mengutarakan, dan juga pandangan kita selaku orang milenial ya, generasi milenial yang generasi modern yang hidup di zaman 4.0 yang serba canggih ini, melihat realitas seperti itu, bagaimana sikap kita gitu? Apakah sikap kita acuh tak acuh ataupun sikap kita kritis dan juga memberikan pandangannya dan juga idenya gitu. Sikap kita terhadap permasalahan saat ini seperti apa? Gak apa-apa mau merujuk kepada Al-Quran juga gak apa-apa, merujuk kepada hadis juga gak apa-apa, dan merujuk kepada ilmiah itu seperti apa gitu pandangannya. Itu sih Kang dari saya. Baik. Ya, hampura saacana lo bananya ya. Gak apa-apa, Kang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adila Sanga. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kang Rizky Aryadipa ya. Kang Rizky Aryadipa, terima kasih yang sudah bertanya ini. Jadi kan menurut Kang Rizky Aryadipa ini, apakah COVID-19 itu ada intinya ya? Apakah cuman permainan elit global yang disebutnya tadi, atau permainan Yahudi dan seterusnya ya yang dibilangnya tadi? Menurut saya COVID-19 ini ada gak ada sih ya. Gak bisa dibuktiin juga gitu, karena ya virus gitu, kayak semacam bakteri kecil gitu Kang. Jadi susah buat ngebuktiinnya. Tapi faktanya juga sudah ada kan di dunia ini virus itu. Sementara jumlahnya juga terus ngelonjak dari waktu ke waktu. Ya gimana ya disebut gak percaya ya, ada buktinya gitu. Sementara buat disebut permainan elit global juga kurang paham juga ya. Soalnya kan Al-Quran juga menyebutkan wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, apabila kita sudah taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, ya kita juga harus taat kepada pemimpin kita gitu. Apabila pemimpin kita mengatakan, wah ini COVID-19 ada di Indonesia nih, ya mau gak mau kita harus percaya juga Kang. Walaupun ya kita sebagai mahasiswa juga harus berpikir kritis ya, soalnya ya kita juga harus bergerak juga. Soalnya percaya gak percaya COVID-19 ini lama-kelamaan gitu udah jadi kayak mitos ya. Jadi kesimpulannya menurut saya sendiri COVID-19 itu ada, akan tetapi intinya kita harus ikuti kepada pemerintah itu sendiri. Soalnya kan dalam Al-Quran juga seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga ayat yang menyebutkan itu, apabila kita dapat musibah berkatalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, apabila kita merujuk ke dalam Al-Quran itu yang menyebutkan bahwa di Al-Quran sendiri ada ayatnya atau dalilnya tentang musibah itu sendiri, di sini juga kan manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah katanya ya, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan COVID itu sendiri. Hal ini juga disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wan naqzi minal amwali wal anfusi wal samarati wa basyiris sabirin. Yang artinya sendiri, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
Nah, dari ayat ini sendiri kan katanya musibah itu ada dimulai dari kelaparan, ketakutan, termasuk wabah ini sendiri. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus percaya akan adanya wabah COVID-19 ini. Mungkin cukup sekian Kang Rizky, gimana? Apa masih ada yang kurang dari penjelasan saya? Gue sih jawaban daripada Kang Ahli itu sendiri tadi memang betul gitu, Mas. Karena kita harus mengikuti apa yang dikatakan Allah, Rasul, dan juga pemerintah, khususnya pemimpin ya. Pemimpin dalam artian itu Indonesia ada pemerintah. Cuman ketika memang ada suatu kebijakan yang sampingan dulu mengenai permasalahan agama, karena memang sudah jelas gitu kan, sudah ada solusinya ya di Al-Quran juga tadi sudah disebutkan. Itu sepertinya bagi saya harus menjadi sebuah pertanyaan kembali ketika memang COVID-19 ini memang ada, bukan dalam arti tidak mempercayai ya, saya mempercayai ada, cuman masih harus bagi saya harus dikaji kembali gitu seperti apa itu dan mutasinya dan juga penyebarannya seperti apa. Ketika memang misalkan ada gitu dan bertebaran mana, apa kabarnya dengan mereka yang kemarin aksi yang di Bandung, khususnya di Pasteur yang geludak rame, berarti kan secara tidak langsung itu menyalahi protokol kesehatan dong. Dan juga harusnya dari mereka itu banyak yang kena, tapi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada yang kena. Jadi apa kabarnya COVID, melihat realita. Dan salah satunya saya juga kemarin ada di situ. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya tidak kena gitu. Berarti secara tidak langsung apakah ini permainan ataupun apa, yang jelas itu kembali lagi kepada pandangan teman-teman semua mengenai berbicara hal seperti itu. Intinya bagi saya melihat permasalahan realitas hari ini, khususnya Pak, saya bukan mengajak sih, ya kita ayo bebarengan melek terhadap realita pada hari ini gitu. Ketika memang ada suatu hal yang dari kejanggalan, bagi saya mari bergerak, mari bersama. Suaranya kurang jelas Kang Rizky, mungkin jaringannya atau apanya. Oh iya sih, jaringannya kurang di dia di Bandung teh. Ya intinya menurut Kang Rizky kan tadi COVID itu ya percaya gak percaya kan. Banyak juga yang demo dari mahasiswa dan lain sebagainya ya. Kembali kepada kepercayaan masing-masing sih sebenarnya. Apakah ada yang ingin menambahkan Teh Epita atau siapa gitu tentang berbicara tentang corona ini sebelum ditutup? Sepertinya ada yang ingin bertanya. Silakan, dipersilakan. Izin moderator, izin bertanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Dapar Rapi Bagustian. Saya dari Unsika angkatan 18. Mengutip sedikit dari materi mengenai Al-Quran ya. Tadi kan Al-Quran dibilang sebagai dasar hukum. Nah, ketika kita berbicara hari ini gitu, yang kebetulan saya berdiam di negara Indonesia gitu, yang dimana dasar hukum negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah hari ini umat Islam telah melanggar regulasi Tuhan mengenai Al-Quran itu sebagai dasar negara, sebagai dasar hukum gitu. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah nanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Share screen-nya mungkin ditutup aja ya biar kelihatan Ini lebih ya. jelas gitu. Sudah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu menjawab dari pertanyaan Kang Dava tadi. Karena kita kan negara Indonesia itu hukum Islam itu tidak wajib
karena bukan untuk negara Indonesia. Baik, saya juga ingin menambahkan. Jadi gini ya, untuk Bang Dapa, perihal hukum atau dasar negara, kita kan berada di negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang berlandaskan Pancasila. Warga negara kita tuh nggak semuanya umat Muslim. Jadi hukum aturan Islam itu untuk negara Indonesia tuh tidak wajib, dan memang negara Indonesia itu adalah bukan negara Islam seperti itu. Jadi jangan kaitkan dengan hukum Islam dan negara kita yaitu negara Indonesia seperti itu. Bagaimana itu jawabannya yang tadi Saudari Pita sampaikan? Ya, oke, izin menanggapi. Berarti, oke, saya sepakat sampai situ ya. Nah, tapi bagaimana pandangan kalian gitu mengenai orang-orang atau sebuah kelompok yang ingin mendirikan sebuah negara Islam yang ada di Indonesia gitu. Jadi gimana pandangan kalian gitu? Kan hari ini kita tidak bisa memungkiri gitu mengenai hal-hal yang seperti itu. Jadi bagaimana pandangan teman-teman semua nih? Karena kan di sini kita sedang panas-panasnya gitu mengenai radikalisme, terorisme dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana pandangan teman-teman semua yang dimana terorisme itu selalu disangkut pautkan dengan Islam, sedangkan kalau kita berbicara terorisme itu tidak hanya Islam, tetapi semua manusia itu balik lagi ke manusia masing-masing kan, kayak gitu. Jadi gimana teman-teman? Kang Dava, izin menjawab lagi ya. Karena agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Nah, orang-orang yang radikalisme itu sepertinya kurang pengetahuan. Nah, dengan demikian mengakibatkan membuatnya adanya terorisme. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan Kang ya. Menurut saya sendiri sih ya gak apa-apa sih, ini walaupun jauh dari materi ya, kita sharing saja ini sesama mahasiswa atau teman-teman lainnya. Menurut saya sendiri ya, Islam terorisme gimana ya, emang di luar negeri itu udah ada kayak istilah Islamophobia ya. Jadi kalau Islam itu ya, kalau ada seseorang yang beragama Islam udah dicap teroris gitu. Sebenarnya itu tuh salah guru menurut saya ya, apabila gurunya mengajarkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, maka ya muridnya itu sendiri gak bakal ngelunjak gitu, kayak membuat bom atau bom bunuh diri dan seterusnya. Nah, apabila gurunya udah ngajarin radikalisme dan hal-hal teroris lainnya ya kayak ngerakit bom, ya kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing sebenarnya. Itu cuman kayak oknum ya, sekelompok oknum gitu yang mencoba memanfaatkan agama Islam agar selalu dicap teroris. Jadi gimana ya, kita sebagai generasi milenial sih sebenarnya harus prihatin terhadap agama Islam ini ya. Soalnya agama Islam kalau terus-terusan dicap teroris ya gimana mau maju gitu agama Islam kalau seperti itu. Mungkin tambahnya cukup sekian dari saya. Intinya ke gurunya masing-masing dan ada oknum yang coba memanfaatkan sih. Oke, dan lagi tambahan juga dari saya. Dan jangan pernah kita itu sebagai umat Muslim ya, atau warga negara Indonesia, jangan pernah mengaitkan yang namanya terorisme dengan agama Islam, karena terorisme itu benar-benar sebenarnya bukan Islam gitu, dan itu cuma hanya oknum-oknum tertentu saja gitu. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menambahkan. Bagaimana jawabannya, Kang Dava? Iya. Ya, mungkin saya juga sebelumnya minta maaf ya, karena sudah out of context gitu. Sebenarnya tujuan saya baik gitu, supaya kita tuh jangan ada istilahnya di Indonesia itu Islamophobia gitu. Karena banyak sekarang kan pandangan orang terhadap Islam kan menjadi buruk gara-gara perihal kemarin gitu. Nah, untuk jawabannya ya saya sepakat gitu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila sudah keluar dari konteks dari pada materi hari ini. Ya, moderator. Ya, nggak apa-apa.
kita cukupkan saja pembahasan materi di siang hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan materi selanjutnya di minggu depannya, minggu berikutnya, dengan pembahasan materi yang berbeda. Ditunggu Akang Teteh kehadirannya kembali. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak buat materinya. Iya, sama-sama.